dari kelompok 5. Saya di sini sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Viola Jesiada Belmanguntur sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang translasi atau pergeseran. Saya Chelsea Olivia sebagai pemateri 3. Saya Muhammad Wahyu Hairul Lukman sebagai pemateri keempat. Maka nama saya Popis Bale, saya selaku pemateri 5. Saya Elsa Ristanti sebagai pemateri terakhir. Saya Nadira Irsyannur sebagai editor. Refleksi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang ke posisi baru sehingga terbentuk bayangan cermin terhadap suatu garis tertentu yang disebut sumbu refleksi atau garis cermin. Dengan kata lain, refleksi adalah pencerminan suatu bangunan terhadap garis tertentu. Ada pula ciri-ciri refleksi, yaitu bentuk dan ukuran bayangan tetap sama dengan benda semula dan jarak titik bayangannya sama terhadap sumbu cermin. Posisi bayangan berlawanan arah terhadap garis cermin. Refleksi adalah transformasi isometri, artinya tidak mengubah ukuran dan bentuk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cerminan datar di rumah. Saat kamu bercermin, posisi tangan kananmu akan tampak menjadi tangan kiri di cermin. Ini contoh refleksi terhadap garis vertikal di mana arah kanan kiri tertukar, tetapi jarak ke cermin tetap sama. Jadi, di sini saya akan menjelaskan contoh soal bagaimana cara menentukan bayangan dari fungsi fx sama dengan 2x plus 7 oleh translasi 2 dan 5. Kita melihat rumusnya dulu. Y sama dengan F X min A plus B. Di sini saya sudah menuliskan semua jawabannya, namun saya akan jelaskan. 2 itu adalah A dan 5 itu adalah B. Jadi F X min 2 plus 5 sama dengan Fx sama dengan 2x plus 7. 2x plus 7 dapat dari mana? Dari sini. Lalu 2x plus 7 sama dengan 2x min 2. Ini x. X-nya kan tadi x min 2 sama seperti yang saya jelaskan di rumus tadi. Lalu plus 7 dan ditambah dengan 5. 2x min 4 tambah 12 dapat dari mana? 2x. 2x, 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Lalu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Lalu 2x min 4 tambah 12. 2x kita tulis kembali. Lalu min 4 ditambah 12 sama dengan plus 8. Jadi di sini kita menentukan y aksennya, bahwa y aksennya adalah 2x plus 8. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi refleksi. Carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Lalu kita gambarkan titik A ini di sini. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Lalu kita hitung jarak dari titik A ke sumbu X ini adalah 2 satuan, sehingga bayangannya pun menjadi 2 satuan. Jadi didapatlah hasil bayangannya, yaitu A aksen sama dengan min 3, min 2. Untuk mencari sumbu Y, kita hitung lagi berapa jarak dari titik A ke sumbu Y, yaitu 3 satuan, sehingga bayangannya pun menjadi 3 satuan. Sehingga didapatlah hasil bayangannya, yaitu A aksen 3,
Jadi ini hasil akhirnya yaitu untuk mencari sumbu X hasilnya A min 3,2 direfleksikan menjadi A aksen min 3,2. D-nya A min 3,2 direfleksikan menjadi A aksen 3,2. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Nah, dilatasi terbagi menjadi dua, yaitu titik pusat terhadap 0,0 dan titik pusat terhadap A, B. Nah, soal yang pertama itu adalah titik pusat terhadap 0,0. Diketahui titik A 4,5 didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Maka bayangan titik A adalah, jadi rumusnya itu adalah X aksen Y aksen sama dengan K dikali dengan X, K dikali dengan Y. K di sini berarti faktor skala, sedangkan XY ini nilai dari titik A tadi. Jadi kita masukkan nilai titik A tersebut dalam rumus ini. Jadi sama dengan K-nya tadi itu 3 dikali dengan X-nya itu 4 dan K itu 3, Y-nya itu 5. Jadi 3 dikali 4 itu sama dengan 12, sedangkan 3 kali 5 itu sama dengan 15. Jadi nilai titik bayang dari titik A sama dengan 12,5. Kedua yaitu terhadap titik pusat AB. Tentukan bayangan titik B minus 1,4 hasil dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi P 2,5. Nah, rumusnya itu adalah X aksen Y aksen sama dengan A ditambah K dalam kurung X kurang A, B tambah K dalam kurung Y kurang B. Nah, A di sini itu adalah simbol dari nilai pusat dilatasinya, sedangkan K itu adalah faktor skalanya. X-nya tadi, XY ini adalah titik B. Jadi nilai A-nya itu 2 ditambah K-nya itu 3 dalam kurung X-nya itu min 1 dikurang A-nya itu 2. Nah, di bawahnya B itu 5 ditambah K-nya itu 3 dalam kurung Y-nya itu 4 dikurang B-nya itu 5. Kita operasikan, jadi 2 ditambah 3 kita kerjakan dalam kurung dulu. Min 1 dikurang 2 hasilnya itu min 3. 5 ditambah 3 kita kerjakan. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Jadi 2 ditambah 3 dikali min 3 itu hasilnya min 9. Berarti 2 dikurang min 9, 5 ditambah 3 dikali min 1, 3 dikali min 1 itu hasilnya min 3, di sini 5. Jadi kita operasikan 2 dikurang 9 itu sama dengan 7, min 7,
dan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi didapat titik bayangan dari B itu sama dengan min 7,2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rotasi. Jadi rotasi ini dibedakan menjadi dua. Ada rotasi pusat 0,0 dan ada juga rotasi pusat A, B. Kemudian rotasi pada pusat 0,0 itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rotasi positif yang arah perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian rotasi negatif itu yang arah perputarannya searah dengan jarum jam. Nah, rumusnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian untuk rotasi pusat yang titiknya A, B itu rumusnya sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama itu, tentukan bayangan dari titik A 3,1 jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, di sini sudah jelas berlawanan arah jarum jam. Maka rumus yang kita pakai adalah rotasi positif. Nah, ini dia rumusnya. Di soal juga sudah ditentukan dirotasikan 90 derajat. Maka kita masukkan rumus 90 derajat itu X, Y. Maka bentuk bayangannya itu minus Y, X. Di soal sudah ditentukan X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 1. Maka untuk menentukan bentuk bayangannya itu A aksen 3-nya ini untuk Y-nya ini kita kalikan dengan negatif. Nah, maka 1 dikali negatif hasilnya negatif 1. Untuk titik X-nya itu dia cuma dipindahkan saja posisinya, dipindahkan ke belakang. Jadi minus 1,3. Nah, seperti itu. Saja kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua itu, tentukan bayangan titik C 3,-5 jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi di titik P 1,2. Nah, rumusnya itu X aksen sama dengan X tambah A plus alfa dikurang Y kurang B dikali sin alfa ditambah A. Dan Y aksen X sama dengan X kurang A dikali sin alfa ditambah Y kurang B dikali cos alfa ditambah B. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. X-nya itu adalah 3, kemudian A-nya itu adalah 1. Kemudian cos alfanya itu adalah 90 derajat dikurang D-nya itu adalah minus 5 dan B-nya adalah 2. Kurang 2. Kemudian sin alfanya adalah 90 derajat ditambah A-nya adalah 1. Kemudian untuk Y aksennya itu kita masukkan X-nya adalah 3 dikurang dikurang A-nya adalah 1 dikali sin alfa 90 derajat sin 90 derajat ditambah Y kurang B. Y-nya minus 5 dikurang B-nya adalah 2. Kemudian cos alfa cos 90 derajat ditambah B-nya adalah 2. Oke, langsung saja kita hitung ya teman-teman. 3 kurang 1 adalah 2. Kemudian cos 90 derajat adalah 0 dikurang minus 5 kurang 2 adalah minus 7. Sin 90 derajat adalah 1 ditambah 1. Kemudian 3 kurang 1 adalah
2 dikali sin 90 derajat adalah 1, dikurang minus 5 tambah 2 adalah minus 7, dikali cos 90 derajat adalah 0, ditambah 2. Langsung saja, 2 kali 0 adalah 0, kemudian minus 7 kali 1 adalah minus 7, minus 7 dikali 1 adalah minus 7, ditambah 1, kemudian 2 kali 1 adalah 2 kali 1 adalah 2, kemudian ditambah minus 7 kali 0 adalah 0, ditambah 2. Nah, 0 dikurang minus 7 ditambah 1 adalah 8, kemudian 2 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, itu dia tadi contoh soal yang kedua.